Salam para pendengar dimanapun berada, semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam urusan-urusan yang baik. Tidak lupa tuliskan jejak dari mana kalian menonton, agar kita bisa saling kenal, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya di channel ini. Nenek pemulung yang selalu tersenyum. Mentari pagi baru saja mengintip dari balik perbukitan ketika seorang nenek bertubuh kurus mendorong gerobak reotnya menyusuri jalan kampung. Kerudung lusuh yang dikenakannya sudah mulai memudar warnanya, sementara sandal karetnya tampak tipis karena bertahun-tahun dipakai berjalan. Wajahnya dipenuhi keriput, tetapi senyumnya tak pernah hilang. Dialah Nenek Aminah, seorang pemulung yang telah bertahun-tahun mencari nafkah dengan memungut botol plastik, kardus bekas, dan kaleng yang berserakan di sudut-sudut desa. Setiap pagi, sebelum memulai pekerjaannya, Nenek Aminah selalu singgah di musala kecil di ujung kampung. Di sana ia melaksanakan salat subuh berjamaah jika masih sempat, lalu duduk beberapa saat membaca Al-Quran yang sampulnya sudah usang. Setelah itu ia mengangkat kedua tangannya, memanjatkan doa dengan suara lirih. Ya Allah, sehatkanlah semua orang yang hari ini sedang mencari rezeki. Mudahkanlah urusan mereka. Jika Engkau berikan rezeki kepadaku, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur. Tak sekalipun ia meminta menjadi kaya. Baginya, bisa makan hari itu sudah menjadi nikmat yang luar biasa. Warga kampung mengenal Nenek Aminah sebagai sosok yang ramah. Anak-anak kecil sering berlari menghampirinya hanya untuk mengucapkan salam. "Nenek, dapat banyak botol hari ini?" tanya seorang bocah. Nenek tersenyum hangat. "Belum, nak. Tapi insya Allah nanti Allah kasih." Anak-anak tertawa mendengar jawabannya. Mereka menyukai nenek itu karena tak pernah marah meski kadang diejek dengan sebutan Nenek Pemulung. Sebaliknya, Nenek Aminah selalu mendoakan mereka agar menjadi anak saleh dan sukses kelak. Tak jarang, bila menemukan roti yang masih layak dimakan atau mendapatkan sedikit uang lebih dari hasil menjual barang bekas, ia membelikannya permen untuk anak-anak sekitar. Jumlahnya memang sedikit, tetapi bagi mereka perhatian itu terasa begitu besar. Di sebuah rumah besar yang berdiri megah di tengah kampung, tinggal seorang lelaki terpandang bernama Pak Haji Karim. Ia dikenal sebagai saudagar kaya yang memiliki beberapa toko bangunan dan lahan sawah luas. Hampir semua orang menghormatinya. Selain karena hartanya, ia juga sudah beberapa kali menunaikan ibadah haji. Namun, semakin tinggi kedudukannya di mata manusia, semakin tumbuh pula rasa bangga dalam dirinya. Ia senang dipanggil Pak Haji dengan nada penuh hormat. Baginya, gelar itu menjadi lambang kemuliaan yang membuatnya merasa berbeda dari orang lain. Setiap kali melihat Nenek Aminah melintas di depan rumahnya sambil mendorong gerobak penuh barang bekas, Pak Haji Karim hanya menggeleng pelan. Kalau saja dia mau bekerja sungguh-sungguh sejak muda, tidak akan jadi pemulung seperti itu, gumamnya suatu pagi. Padahal ia tak pernah mengetahui perjalanan hidup Nenek Aminah. Ia tidak tahu bahwa suami nenek telah lama meninggal karena sakit, sementara anak semata wayangnya wafat akibat kecelakaan bertahun-tahun silam. Sejak saat itu, Nenek Aminah hidup seorang diri tanpa keluarga yang menemani. Meski demikian, tak pernah terdengar keluhan keluar dari bibirnya. Setiap kali ada yang bertanya mengapa ia masih terus bekerja di usia senja, jawabannya selalu sama. "Selama tangan ini masih bisa bergerak, saya ingin mencari rezeki yang halal." Kalimat sederhana itu membuat sebagian warga merasa malu. Banyak orang yang tubuhnya jauh lebih kuat justru sering mengeluh tentang hidup, sedangkan Nenek Aminah tetap bersyukur dalam segala keadaan. Menjelang siang, matahari mulai terasa menyengat. Nenek Aminah berhenti di bawah pohon mangga besar untuk beristirahat. Dari kantong plastik kecil, ia mengeluarkan sebungkus nasi putih dengan lauk tempe yang dibelinya pagi tadi. Sebelum makan, ia melihat seorang pengemis tua duduk tak jauh darinya. Tanpa berpikir panjang, nenek membagi separuh makanannya. "Mari kita makan bersama, Pak." Pengemis itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi ibu sendiri nanti makan apa?" Nenek tersenyum. "Rezeki Allah itu luas. Kalau kita berbagi, insya Allah Allah akan menggantinya." Mereka pun makan bersama dalam kesederhanaan. Tak ada daging, tak ada minuman mahal, hanya nasi, tempe, dan air putih. Namun wajah keduanya tampak begitu tenang. Dari kejauhan, tanpa sengaja Pak Haji Karim melihat pemandangan itu dari dalam mobil mewahnya. Bukannya merasa kagum, ia justru mencibir. "Orang miskin sok bersedekah," katanya pelan sambil menggelengkan kepala.
Mobilnya melaju meninggalkan tempat itu. Sementara Nenek Aminah kembali mendorong gerobaknya dengan langkah perlahan. Ia tidak tahu bahwa dalam waktu dekat hidupnya akan berubah. Sebuah tuduhan keji akan menghancurkan nama baiknya, menguji kesabarannya, sekaligus membuka tabir kesombongan seseorang yang merasa dirinya paling mulia. Hari itu angin bertiup pelan membawa dedaunan kering melintasi jalan kampung. Tak seorang pun menyangka bahwa pertemuan antara seorang nenek pemulung yang sederhana dan seorang haji yang dipenuhi kebanggaan akan menjadi awal dari kisah yang mengubah banyak hati. Kesombongan di balik gelar Hajj. Sejak matahari terbit, rumah megah milik Pak Haji Karim sudah dipenuhi tamu. Beberapa warga datang untuk urusan pekerjaan, sebagian lagi hanya ingin bersilaturahmi. Halaman rumah yang luas dipenuhi kendaraan, sementara suara para pekerja hilir mudik mengangkut bahan bangunan dari truk yang baru datang. Pak Haji Karim berdiri di teras rumah mengenakan jubah putih yang bersih dan peci hitam mengilap. Tasbih kayu cendana tak pernah lepas dari tangannya. Siapapun yang datang akan disambut dengan senyum tipis, tetapi sorot matanya selalu memperlihatkan kebanggaan yang sulit disembunyikan. Alhamdulillah, sebentar lagi saya akan berangkat haji lagi, ucapnya kepada beberapa tamu. Masyaallah, Pak Haji memang luar biasa. Sudah berapa kali sekarang? Tanya seorang warga. Pak Haji tersenyum lebar. Kalau tidak salah, ini yang keempat. Semua mengangguk kagum. Sebagian memuji, sebagian lagi hanya diam. Mereka menghormatinya. Tetapi ada juga yang mulai merasa bahwa setiap percakapan selalu berakhir dengan cerita tentang kekayaan atau ibadah yang telah dilakukannya. Setelah para tamu pulang, istrinya, Bu Haji Salmah, menghampiri dengan membawa secangkir teh hangat. Bang, boleh saya bicara? Katanya pelan. Tentu. Jangan terlalu sering menceritakan soal haji kepada orang lain. Takutnya nanti terdengar seperti membanggakan diri. Pak Haji Karim menghela napas. Apa salahnya? Saya hanya bersyukur. Lagi pula, tidak semua orang diberi kemampuan berhaji berkali-kali. Bu Salmah terdiam. Ia mengenal suaminya dengan baik. Dulu, sebelum usahanya berkembang, Pak Haji Karim adalah sosok yang rendah hati. Namun setelah kekayaan datang dan gelar haji disandang berulang kali, perlahan sikapnya berubah. Ia masih rajin beribadah, tetapi sering memandang orang lain dari kedudukan dan hartanya. Di siang hari, Pak Haji berangkat ke masjid untuk salat zuhur. Di halaman masjid, beberapa orang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan. Di antara mereka tampak Nenek Aminah sedang menyapu halaman masjid dengan sapu lidi yang sudah hampir habis. Ia memang bukan petugas kebersihan. Setiap kali selesai memulung di sekitar pasar, ia selalu menyempatkan diri membersihkan halaman masjid sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Melihat itu, salah seorang pemuda berkata, "Nenek, biar saya saja yang menyapu." Nenek Aminah tersenyum. "Tidak apa-apa, Nak. Selama tangan ini masih kuat, saya senang bisa membantu rumah Allah." Ucapan itu membuat beberapa jamaah tersenyum haru. Namun ketika Pak Haji Karim melewati mereka, ia hanya melirik sekilas. Kalau memang mau membantu, ia membantu saja. Tidak usah berharap dipuji orang, katanya dingin. Beberapa jamaah saling berpandangan. Mereka tahu ucapan itu ditujukan kepada Nenek Aminah. Nenek hanya menundukkan kepala. "Saya tidak mencari pujian, Pak Haji. Saya hanya ingin berbuat sedikit kebaikan." Jawaban itu sebenarnya sederhana, tetapi entah mengapa membuat Pak Haji merasa tidak nyaman. Yang penting jangan sampai pekerjaan memulung itu membawa kotoran ke halaman masjid. Suasana mendadak hening. Ucapan itu menusuk hati banyak orang. Mereka tahu Nenek Aminah selalu menjaga kebersihan. Bahkan sebelum masuk ke halaman masjid, ia selalu mencuci tangan dan kakinya terlebih dahulu. Seorang marbot yang sejak tadi mendengar akhirnya memberanikan diri berbicara. "Pak Haji, Nenek Aminah justru sering datang paling pagi membersihkan masjid." Beliau ikhlas. Pak Haji hanya mengangguk tanpa menjawab. Ia masuk ke dalam masjid meninggalkan semua orang. Usai salat, Nenek Aminah kembali mendorong gerobaknya. Di perjalanan, ia melihat seorang anak kecil menangis karena sepatunya putus. "Nak, kenapa menangis?" "Sepatu saya rusak. Ayah belum punya uang untuk membeli yang baru." Nenek membuka kain kecil yang diikat di pinggangnya. Di dalamnya tersimpan beberapa lembar uang hasil memulung sejak pagi. Ia menghitungnya perlahan, lalu menyerahkan sebagian kepada anak itu. "Berikan kepada ayahmu. Bilang,
Ini rezeki dari Allah. Anak itu terkejut. Tapi, Nek, nanti uang nenek berkurang. Nenek tersenyum lembut. Kalau dipakai membantu orang, rezeki tidak berkurang. Allah yang akan menambahnya. Tak jauh dari sana, seorang pedagang melihat kejadian itu. Hatinya tersentuh. Diam-diam ia memasukkan beberapa botol plastik dan kardus yang masih bagus ke gerobak nenek Aminah, agar hasil jualannya bertambah. Sore menjelang. Matahari mulai condong ke barat ketika Pak Haji Karim pulang dari tokonya. Di depan rumah, ia melihat nenek Aminah sedang memungut botol plastik yang tergeletak di pinggir jalan. Pak Haji mengerutkan kening. Jangan terlalu dekat dengan pagar rumah saya. Nanti orang mengira rumah saya tempat pemulung. Nenek segera mundur beberapa langkah. Maaf, Pak Haji. Saya hanya mengambil botol yang dibuang di sini. Pak Haji tidak menjawab. Ia langsung masuk ke rumah. Dari balik jendela, Bu Salmah melihat semuanya. Ada rasa sedih di hatinya. Ia merasa suaminya semakin keras kepada orang yang sama sekali tidak pernah berbuat buruk. Sementara itu, Nenek Aminah melanjutkan langkahnya tanpa sedikit pun menyimpan dendam. Dalam hati ia hanya berbisik. Ya Allah, lembutkan hati kami semua. Jangan biarkan kesombongan menjauhkan kami dari kasih sayang MU. Doa itu meluncur begitu tulus dari bibir seorang wanita tua yang bahkan tidak memiliki apa-apa. Ia tidak tahu bahwa ujian yang jauh lebih berat sedang menunggunya. Sebuah kehilangan di rumah Pak Haji Karim akan segera mengubah hidupnya. Dan tuduhan yang kejam akan membuat seluruh kampung mempertanyakan siapa sebenarnya yang paling mulia di hadapan Allah. Bab 3 Tuduhan yang mengoyak kehormatan. Pagi itu suasana di rumah Pak Haji Karim jauh berbeda dari biasanya. Dari dalam rumah terdengar suara panik Bu Haji Salmah yang sedang membuka lemari di kamar utama. Laci-laci ditarik keluar, pakaian berserakan di atas tempat tidur, sementara wajahnya semakin pucat. Bang Karim, teriaknya. Pak Haji yang sedang menikmati kopi di teras segera berlari masuk. Ada apa? Amplop berisi uang untuk biaya perjalanan haji tidak ada. Kalung emas pemberian ibu juga hilang. Pak Haji langsung berdiri terpaku. Apa? Coba cari lagi. Saya sudah cari di semua tempat. Tidak ada. Kabar itu dengan cepat membuat seluruh penghuni rumah panik. Para pembantu dipanggil satu persatu. Mereka diminta menjelaskan siapa saja yang keluar masuk rumah sejak kemarin. Saya tidak tahu, Pak, jawab seorang pembantu dengan suara gemetar. Semalam semua pintu sudah saya kunci. Pak Haji mengepalkan tangan. Wajahnya memerah karena marah. Kalau bukan orang rumah, berarti ada orang luar yang masuk. Saat itu salah seorang tetangga yang datang untuk mengantar pesanan berkata pelan, tadi pagi saya melihat Nenek Aminah memungut botol di depan pagar rumah. Ucapan sederhana itu seperti menyulut api yang sudah membara. Nenek pemulung itu? Tanya Pak Haji tajam. Iya, tapi saya tidak tahu apa-apa selain itu. Tanpa berpikir panjang, Pak Haji langsung mengambil kesimpulan. Pasti dia pelakunya. Siapa lagi yang berani berkeliaran di sekitar rumah? Bu Salmah mencoba menenangkan suaminya. Bang, jangan menuduh tanpa bukti. Tidak perlu bukti kalau sudah jelas mencurigakan. Pak Haji segera keluar rumah. Dengan langkah cepat ia menuju jalan kampung. Tak lama kemudian, ia melihat Nenek Aminah sedang memilah botol plastik di dekat tempat penampungan barang bekas. Hei, Aminah, teriaknya keras. Nenek menoleh dan tersenyum seperti biasa. Ada apa, Pak Haji? Tanpa basa-basi, Pak Haji langsung menunjuk wajahnya. Di mana uang dan kalung saya? Nenek terkejut. Uang? Kalung? Saya tidak mengerti. Jangan pura-pura. Tadi pagi kau ada di depan rumah saya. Saya memang mengambil botol plastik di pinggir jalan, Pak. Itu saja. Beberapa warga yang mendengar keributan mulai berdatangan. Dalam hitungan menit, puluhan pasang mata mengelilingi mereka. Pak Haji semakin lantang berbicara. Kembalikan sekarang juga. Jangan sampai saya laporkan ke polisi. Tubuh Nenek Aminah bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Demi Allah, Pak Haji, saya tidak mengambil apapun. Semua pencuri juga bilang begitu. Kalimat itu terdengar begitu keras. Beberapa ibu-ibu menutup mulut mereka karena tidak menyangka Pak Haji akan berbicara setajam itu kepada seorang wanita tua.
Marbot masjid yang kebetulan lewat segera mendekat. Pak Haji, jangan terburu-buru. Mungkin ada kesalahpahaman. Pak Haji menggeleng. Saya yakin dia pelakunya. Lalu buktinya apa? Buktinya dia berada di depan rumah saya. Seorang pemuda ikut angkat bicara. Pak, setiap hari nenek memang memulung di jalan itu. Semua orang tahu. Namun amarah telah menutup hati Pak Haji. Coba periksa gerobaknya. Ucapan itu membuat suasana semakin tegang. Nenek Aminah menatap gerobak tuanya. Isinya hanya kardus bekas, botol plastik, kaleng penyok, dan beberapa potong besi tua. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata lirih, silakan diperiksa. Beberapa warga membuka karung-karung yang ada di atas gerobak. Mereka memeriksa satu persatu isi barang bekas itu. Tak ada uang, tak ada kalung emas, tak ada satupun barang milik Pak Haji. Semua hanya sampah yang dikumpulkan sejak pagi. Seorang warga menghela napas. Tidak ada apa-apa, Pak. Tetapi Pak Haji masih belum percaya. Pasti sudah disembunyikan di tempat lain. Nenek Aminah tak mampu lagi menahan air matanya. Pak Haji, saya memang miskin. Saya memang pemulung. Tapi saya tidak pernah mengambil hak orang lain. Suasana mendadak sunyi. Air mata mengalir di pipi wanita renta itu. Tangannya yang kasar terangkat ke langit. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati hamba Mu. Jika aku berdusta, hukumlah aku. Tetapi jika aku benar, tunjukkanlah kebenaran pada waktunya. Doa itu membuat sebagian warga merinding. Bu Salmah yang baru tiba langsung memegang lengan suaminya. Bang, sudahlah. Kita belum punya bukti. Namun Pak Haji melepaskan tangan istrinya. Mulai hari ini, jangan ada yang membiarkan dia mendekati rumah saya. Kalimat itu terasa seperti hukuman bagi nenek Aminah. Ia menundukkan kepala, lalu perlahan menarik gerobaknya yang berderit pelan meninggalkan kerumunan. Tak seorang pun berani menghentikannya. Sebagian warga hanya bisa memandang dengan rasa iba. Mereka mengenal nenek Aminah sebagai orang yang jujur. Namun di hadapan seorang kaya yang disegani, hanya sedikit yang berani membela. Sore itu, langkah nenek Aminah terasa jauh lebih berat dari biasanya. Bukan karena gerobaknya penuh barang bekas, melainkan karena hatinya dipenuhi luka. Kehormatan yang dijaganya selama puluhan tahun seakan runtuh hanya oleh satu tuduhan tanpa bukti. Sementara di rumahnya, Pak Haji Kari masih yakin bahwa ia telah menuduh orang yang tepat. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kesalahan terbesar dalam hidupnya baru saja dimulai, dan penyesalan yang kelak datang tidak akan mampu menghapus luka yang telah ia torehkan di hati seorang nenek yang tak bersalah. Bab 4 Air Mata yang Menjadi Doa. Sejak peristiwa di depan tempat penampungan barang bekas itu, hidup nenek Aminah berubah. Langkahnya masih sama, mendorong gerobak tua setiap pagi, tetapi kini tatapan sebagian orang terasa berbeda. Ada yang tetap menyapanya dengan hangat, namun tidak sedikit yang memilih diam. Beberapa bahkan berbisik ketika ia lewat. Itu, kan, yang dituduh mencuri di rumah Pak Haji. Entahlah, kalau tidak bersalah, kenapa sampai dituduh? Bisikan-bisikan itu terdengar pelan, tetapi cukup tajam untuk menusuk hati seorang wanita tua yang selama puluhan tahun menjaga nama baiknya. Nenek Aminah tidak pernah membalas. Ia hanya menundukkan kepala sambil terus berjalan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak semua orang akan percaya pada ucapannya. Namun ia juga yakin, Allah tidak pernah keliru melihat kebenaran. Pagi itu, setelah menjual hasil pulungannya, ia kembali singgah di musala kecil yang selalu menjadi tempatnya mengadu. Ruangan itu masih sepi. Hanya terdengar suara kipas angin tua yang berputar perlahan. Nenek mengambil air wudhu, lalu melaksanakan salat 2 rakaat. Seusai berdoa, ia tetap duduk bersimpuh cukup lama. Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa hamba tidak mengambil apapun. Jika Engkau belum mengangkat ujian ini hari ini, berikanlah hamba kesabaran untuk menjalaninya. Jangan biarkan hati hamba dipenuhi kebencian kepada orang yang telah menyakiti hamba. Air matanya menetes membasahi sajadah. Namun tidak ada sedikit pun doa buruk yang keluar dari bibirnya. Ia tidak meminta agar Pak Haji dibalas dengan musibah. Ia hanya memohon agar hati orang yang menuduhnya diberi petunjuk. Saat keluar dari musala, marbot masjid, Pak Hasan, sudah menunggunya. Nek Aminah. Iya, Pak Hasan. Saya percaya nenek tidak mencuri. Nenek tersenyum tipis.
Terima kasih. Itu sudah lebih dari cukup. Kalau begitu, kenapa nenek tidak meminta kepala desa menyelesaikan masalah ini? Nenek menggeleng pelan. Kalau hati orang masih dipenuhi prasangka, penjelasan sebanyak apapun belum tentu diterima. Biarlah Allah yang menunjukkan kebenaran pada waktunya. Pak Hasan hanya mampu menghela napas. Ia kagum melihat keteguhan hati wanita renta itu. Di sisi lain kampung, Pak Haji Karim masih sibuk mempersiapkan keberangkatan hajinya yang tinggal beberapa bulan lagi. Koper-koper baru mulai dibeli, pakaian ihram disiapkan, dan berbagai perlengkapan ibadah ditata rapi. Namun anehnya, sejak menuduh nenek Aminah, ketenangan yang dulu ia rasakan mulai menghilang. Setiap kali hendak salat, wajah nenek Aminah yang menangis selalu terbayang di pelupuk matanya. Ia berusaha mengusir bayangan itu. Aku hanya menjaga hartaku, gumamnya. Kalau memang dia tidak bersalah, nanti juga akan terbukti. Meski berkata demikian, ada suara kecil dalam hatinya yang terus bertanya, bagaimana jika kau telah menzalimi orang yang tidak bersalah? Pertanyaan itu membuatnya gelisah. Malam harinya, Bu Salmah kembali berbicara kepada suaminya. Bang, sudah beberapa hari ini abang kelihatan tidak tenang. Pak Haji tidak menjawab. Saya mengenal nenek Aminah sejak lama. Beliau tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Pak Haji meletakkan cangkir tehnya. Jadi menurutmu aku yang salah? Saya hanya ingin abang tidak menghakimi seseorang tanpa bukti. Pak Haji bangkit dari kursinya. Cukup. Jangan bahas lagi. Ia masuk ke kamar, tetapi kata-kata istrinya terus terngiang di kepalanya. Keesokan paginya, nenek Aminah tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Di pasar, seorang pedagang sayur memanggilnya. Nek, ini ada sayur yang masih segar. Bawa pulang saja. Nenek menggeleng halus. Saya belum punya uang hari ini. Bukan dijual. Saya memberi. Nenek tersenyum penuh syukur. Semoga Allah melipat gandakan rezeki Bapak. Walau hidupnya serba kekurangan, ia tidak pernah meminta belas kasihan. Apa yang diterimanya selalu ia anggap sebagai titipan Allah. Saat berjalan pulang, tubuhnya tiba-tiba limbung. Ia memegang dada dan batuk cukup lama. Wajahnya terlihat pucat. Seorang anak muda yang melihat segera menghampiri. Nek, tidak apa-apa. Nenek mengangguk pelan. Hanya sedikit lelah. Padahal sebenarnya, beberapa minggu terakhir kesehatannya terus menurun. Usianya yang semakin senja membuat tubuhnya tak lagi sekuat dahulu. Namun ia tetap memaksa bekerja karena hanya itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Sore menjelang, hujan turun cukup deras. Nenek berteduh di emperan sebuah toko sambil memeluk gerobaknya agar barang-barang bekas yang dikumpulkannya tidak hanyut terbawa air. Dari seberang jalan, Pak Haji Karim yang baru pulang dari tokonya melihat pemandangan itu dari balik kaca mobil. Entah mengapa, untuk sesaat ia ingin turun dan menawarkan tumpangan. Namun rasa gengsi kembali menguasai dirinya. Mobil itu tetap melaju meninggalkan nenek Aminah yang basah kuyup diterpa hujan. Wanita tua itu hanya menatap langit. Ya Allah, hujan ini adalah rahmat Mu. Semoga bersama setiap tetesnya, Engkau bersihkan hati kami dari kesombongan dan prasangka. Di balik derasnya hujan, tidak ada yang mengetahui bahwa tubuh nenek Aminah mulai melemah karena demam yang semakin tinggi. Ujian yang menimpanya bukan hanya fitnah yang menghancurkan kehormatannya, tetapi juga sakit yang perlahan menggerogoti tenaganya. Sementara itu, Pak Haji Karim masih belum menyadari bahwa setiap kesempatan untuk meminta maaf memiliki batas. Waktu terus berjalan, dan jika ia terus menunda mengakui kesalahannya, mungkin akan tiba saat ketika penyesalan datang. Tetapi orang yang ingin ia mintai maaf sudah tak lagi berada di dunia ini. Bab 5. Kebenaran yang datang terlambat. 2 hari setelah hujan deras mengguyur kampung, kondisi nenek Aminah semakin memburuk. Tubuhnya masih dipaksa berjalan menyusuri jalanan desa, tetapi langkahnya tidak lagi setegap dahulu. Batuknya semakin sering, dan sesekali ia harus berhenti untuk mengatur napas. Meski demikian, ia tetap berusaha tersenyum kepada setiap orang yang menyapanya. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi hari kalian, jawabnya lembut. Di rumahnya yang sederhana, hanya ada sebuah dipan kayu tua, tikar lusuh, dan lemari kecil yang hampir kosong. Malam itu, ia merebahkan tubuhnya sambil memegangi dada yang terasa sesak. Ya Allah, jika sakit ini menjadi penghapus dosaku,
Aku ikhlas. Tapi jagalah hatiku agar tidak membenci siapapun. Sementara itu, di rumah Pak Haji Karim, suasana masih dipenuhi kegelisahan. Uang dan kalung yang hilang belum juga ditemukan. Pak Haji semakin yakin bahwa barang-barang itu telah disembunyikan oleh seseorang. Namun, pagi itu sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya. Cucu Pak Haji yang berusia 8 tahun sedang bermain di kamar neneknya. Saat membuka laci meja rias, ia menemukan sebuah kotak kecil yang terselip di balik tumpukan kain. "Nenek!" teriak anak itu. Bu Salma segera datang. "Ada apa, Nak?" "Ini kalung yang kemarin dicari-cari." Bu Salma membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya memang terdapat kalung emas miliknya. Di bawah kotak itu juga ada sebuah amplop coklat yang berisi uang utuh. Tidak kurang sedikit pun. Ia langsung teringat sesuatu. Beberapa hari sebelum kehilangan, ia memang sempat memindahkan barang-barang itu ke laci lain karena khawatir lupa membawanya saat membersihkan lemari. Karena terlalu panik, ia justru lupa tempat penyimpanan baru tersebut. Astagfirullah. Wajah Bu Salmah mendadak pucat. Pak Haji yang mendengar suara istrinya segera masuk ke kamar. "Sudah ketemu?" Bu Salmah mengangguk perlahan. "Semuanya ada di sini." Pak Haji terdiam. "Tidak mungkin. Saya yang lupa menyimpannya." Ruangan itu seketika sunyi. Kalimat sederhana itu terasa menghantam dada Pak Haji jauh lebih keras daripada pukulan apapun. Ia terduduk di tepi tempat tidur. Berarti, selama ini, Nenek Aminah memang tidak bersalah. Bayangan wajah nenek yang menangis sambil mengangkat tangan berdoa kembali memenuhi pikirannya. "Demi Allah, Pak Haji, saya tidak mengambil apapun." Suara itu terus bergema di telinganya. Pak Haji menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Astagfirullah, apa yang sudah kulakukan?" Bu Salmah menahan air mata. "Saya sudah mengingatkan abang untuk tidak menuduh tanpa bukti." Pak Haji tidak mampu menjawab. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, dadanya terasa begitu sesak. Ia bukan hanya salah menuduh, tetapi telah mempermalukan seorang wanita tua di depan seluruh kampung. Sore itu juga, ia memutuskan mencari Nenek Aminah. Mobilnya melaju menuju tempat pengepul barang bekas. "Pak, apakah Nenek Aminah ada?" tanyanya kepada pemilik lapak. "Lagi tidak datang, Pak Haji." "Kemana?" Katanya sedang sakit. Pak Haji segera menuju musala kecil tempat nenek biasa beribadah. Di sana ia hanya bertemu Pak Hasan, sang marbot. "Pak Hasan, apakah Nenek Aminah ada di sini?" Pak Hasan menggeleng. Beliau sudah 2 hari demam tinggi. Sejak kemarin tidak sanggup memulung. Pak Haji menelan ludah. "Rumahnya di mana?" Pak Hasan menatap wajah Pak Haji cukup lama. "Kalau Bapak ingin meminta maaf, sebaiknya jangan ditunda lagi." Ucapan itu membuat kepala Pak Haji semakin tertunduk. Ia pun bergegas menuju rumah kecil di ujung kampung. Sesampainya di sana, pintu rumah tertutup rapat. Pak Haji mengetuk perlahan. "Assalamualaikum." Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Seorang tetangga keluar dari rumah sebelah. "Mau mencari Nenek Aminah, Pak?" "Iya." "Beliau sedang dibawa ke puskesmas. Tadi pagi pingsan." Jantung Pak Haji berdegup semakin cepat. Tanpa membuang waktu, ia langsung memutar arah menuju puskesmas. Sepanjang perjalanan, tidak ada lagi kebanggaan sebagai orang kaya atau seseorang yang sudah berkali-kali berhaji. Yang tersisa hanyalah seorang manusia yang dihantui rasa bersalah. Bibirnya terus beristighfar. "Ya Allah, beri aku kesempatan untuk meminta maaf." Ia tidak peduli lagi pada harga dirinya. Ia hanya berharap masih diberi waktu untuk memperbaiki kesalahan yang telah menghancurkan kehormatan seorang nenek miskin yang ternyata jauh lebih mulia akhlaknya daripada dirinya. Namun, Pak Haji belum mengetahui bahwa takdir seringkali bergerak lebih cepat daripada penyesalan manusia. Di ruang perawatan sederhana itu, Nenek Aminah terbaring lemah dengan napas yang semakin berat, sementara kesempatan untuk mengucapkan kata "maaf" mulai menipis, detik demi detik. Maaf yang tak sempat terucap. Suara sirene ambulans puskesmas telah lama berhenti. Di ruang perawatan yang sederhana, hanya terdengar bunyi kipas angin tua yang berputar pelan. Aroma obat bercampur dengan udara lembab memenuhi ruangan. Di salah satu ranjang, Nenek Aminah terbaring lemah dengan wajah pucat. Napasnya pendek-pendek,
Sementara kedua tangannya menggenggam tasbih kayu yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Di samping tempat tidur, Pak Hasan, marbot masjid, terus membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara lirih. Beberapa ibu tetangga ikut menemani sambil sesekali mengusap air mata. Dokter yang memeriksa Nenek Aminah keluar dari ruangan dan menggeleng pelan. Usia beliau sudah sangat lanjut. Kondisinya juga lemah karena kurang gizi dan kelelahan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, tetapi mari kita semua berdoa. Ucapan itu membuat suasana semakin sunyi. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan puskesmas. Pak Haji Karim turun tergesa-gesa. Wajahnya penuh kepanikan, berbeda jauh dengan sosok yang biasanya selalu tampak percaya diri. Ia berlari menuju ruang perawatan. Bagaimana keadaan Nenek Aminah? Tanyanya dengan napas tersengal. Pak Hasan menatapnya sejenak. Beliau sangat lemah. Pak Haji mengangguk pelan lalu melangkah masuk. Begitu melihat tubuh Renta yang terbaring tak berdaya, dadanya terasa sesak. Wanita yang beberapa hari lalu ia bentak di depan banyak orang kini bahkan kesulitan membuka mata. Dengan langkah pelan, ia mendekat. Nek Aminah. Suara itu membuat kelopak mata Nenek bergerak perlahan. Ia membuka mata sedikit demi sedikit. Pandangannya yang mulai kabur akhirnya mengenali sosok di hadapannya. Pak Haji. Suara Nenek begitu pelan hingga hampir tak terdengar. Pak Haji langsung berlutut di samping tempat tidur. Air mata yang selama ini ditahannya akhirnya jatuh tanpa bisa dibendung. Nek, saya datang untuk meminta maaf. Nenek memandangnya dengan tatapan yang begitu tenang. Saya salah. Barang itu tidak dicuri. Semuanya ditemukan di rumah saya. Saya telah menuduh Nenek tanpa bukti. Saya telah mempermalukan Nenek di depan seluruh kampung. Tangis Pak Haji pecah. Saya berdosa. Saya sangat berdosa. Ruangan itu dipenuhi isak tangis. Para tetangga yang menyaksikan kejadian itu ikut menundukkan kepala. Nenek Aminah mengangkat tangannya dengan susah payah. Tangannya yang kurus dan penuh keriput menyentuh kepala Pak Haji. Pak Haji. Iya, Nek. Saya sudah memaafkan sejak hari pertama. Pak Haji semakin menangis. Tapi saya belum pantas dimaafkan. Nenek menggeleng pelan. Allah menyukai orang yang memberi maaf. Ia berhenti sejenak untuk mengatur napas. Jangan menangisi saya. Lalu apa yang harus saya lakukan, Nek? Nenek tersenyum sangat tipis. Jangan lagi memandang rendah orang miskin. Kalimat itu begitu sederhana, tetapi menghantam hati Pak Haji lebih keras daripada ribuan nasihat. Nenek melanjutkan dengan suara yang semakin lemah. Gelar harta semua akan tinggal. Yang ikut hanya amal dan hati. Air mata Pak Haji tak berhenti mengalir. Saya janji, Nek, saya akan berubah. Nenek kembali tersenyum. Semoga Allah mengampuni kita semua. Itulah kalimat terakhir yang keluar dari bibirnya. Beberapa detik kemudian, napasnya mulai melambat. Pak Hasan membaca talqin dengan suara bergetar. Seluruh ruangan ikut melafalkan kalimat syahadat. Lalu, dengan wajah yang tetap tersenyum, Nenek Aminah mengembuskan napas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tangis pecah memenuhi ruangan. Pak Haji memegang tangan Nenek yang perlahan mulai dingin. Ia menangis seperti seorang anak kecil yang kehilangan ibunya. Maafkan saya. Maafkan saya. Namun kini, tidak ada lagi jawaban. Kesempatan untuk memperbaiki luka itu telah berakhir. Keesokan harinya, hampir seluruh warga kampung menghadiri pemakaman Nenek Aminah. Tidak ada harta yang diwariskan. Tidak ada rumah megah yang ditinggalkan. Yang hadir hanyalah orang-orang yang mengenangnya sebagai wanita sederhana dengan hati yang luar biasa. Pak Hasan menyampaikan sepatah kata sebelum pemakaman selesai. Nenek Aminah mungkin hidup dalam kemiskinan, tetapi beliau kaya akan kesabaran. Beliau tidak meninggalkan emas, tetapi meninggalkan teladan tentang keikhlasan. Semua yang hadir mengangguk haru. Di sudut pemakaman, Pak Haji Karim berdiri sendirian. Matanya terus menatap pusara yang masih basah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa gelar hajinya tidak berarti apa-apa. Ia pernah mengelilingi Ka'bah berkali-kali. Ia pernah mencium Hajar Aswad. Ia pernah berdiri di Padang Arafah. Namun semua ibadah itu tidak mampu menghalanginya menzalimi seorang wanita tua yang tidak bersalah. Angin sore berembus pelan,
menggoyangkan dedaunan di sekitar makam. Pak Haji menengadahkan kedua tangannya. Ya Allah, jika Engkau masih memberiku umur, aku ingin memperbaiki hidupku. Aku ingin menebus dosaku, meski aku tahu aku tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu. Langit mulai berubah jingga. Di hadapan sebuah makam sederhana tanpa kemewahan, kesombongan yang selama bertahun-tahun memenuhi hati Pak Haji akhirnya mulai runtuh. Namun ia belum mengetahui bahwa penyesalan itu belum berakhir. Beberapa bulan kemudian, ketika ia kembali menunaikan ibadah haji, sebuah pengalaman yang mengguncang jiwanya akan membuat hidupnya berubah untuk selamanya. Hati yang tak lagi tenang. 4 bulan telah berlalu sejak kepergian Nenek Aminah. Waktu memang terus berjalan. Tetapi bagi Pak Haji Karim, setiap hari terasa seperti membawa beban yang sama. Tidak ada lagi pagi yang dimulai dengan hati ringan. Tidak ada lagi malam yang benar-benar memberinya ketenangan. Rumah megahnya masih berdiri kokoh. Toko-tokonya tetap ramai. Sawah-sawahnya masih menghasilkan panen yang melimpah. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Namun di dalam hatinya, ada ruang kosong yang tak mampu diisi oleh harta maupun kehormatan. Setiap selesai salat, wajah Nenek Aminah selalu hadir dalam ingatannya. Ia masih teringat bagaimana wanita tua itu tetap tersenyum ketika dihina, tetap memaafkan ketika difitnah, bahkan masih sempat mendoakannya sebelum mengembuskan napas terakhir. Kalimat terakhir Nenek terus terngiang di telinganya. Jangan lagi memandang rendah orang miskin. Ucapan itu seperti nasihat yang terus hidup di dalam jiwanya. Suatu sore, Pak Haji kembali mengunjungi makam Nenek Aminah. Ia datang seorang diri tanpa memberitahu siapapun. Di tangannya terdapat sebotol air dan beberapa bunga yang diletakkannya dengan penuh hormat di samping pusara. Ia duduk bersila, menundukkan kepala. Assalamualaikum, Nek Aminah. Tentu tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah semilir angin yang berembus di antara pepohonan. Pak Haji membaca surah Yasin dan menghadiahkan pahalanya untuk almarhumah. Setelah selesai, ia mengangkat kedua tangan. Ya Allah, ampunilah dosaku karena telah menyakiti hamba MU. Ampunilah Nenek Aminah dan tempatkan beliau di sisi MU yang penuh rahmat. Air matanya kembali jatuh. Tak jauh dari makam, Pak Hasan yang sedang berziarah melihat Pak Haji. Ia menghampiri dengan langkah pelan. Masih sering datang ke sini, Pak. Pak Haji mengangguk. Hampir setiap pekan. Pak Hasan tersenyum tipis. Penyesalan memang berat. Sangat berat. Pak Haji mengusap wajahnya. Seandainya waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan pernah mengucapkan kata-kata itu. Pak Hasan memandang pusara sederhana di hadapan mereka. Kita memang tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita masih bisa mengubah diri kita hari ini. Kalimat itu membuat Pak Haji terdiam cukup lama. Sejak hari itu, perlahan ia mulai memperbaiki sikapnya. Ia tidak lagi memamerkan hartanya. Ia meminta para pegawainya memperlakukan semua orang dengan hormat, tanpa membedakan kaya atau miskin. Setiap Jumat, ia diam-diam mengirimkan sembako kepada para janda dan kaum duafa tanpa mencantumkan namanya. Ketika ada anak yatim yang membutuhkan biaya sekolah, ia membayarnya tanpa ingin diketahui. Namun semua itu masih belum mampu menghapus rasa bersalah yang terus menghantui dirinya. Beberapa minggu kemudian, jadwal keberangkatan hajinya semakin dekat. Dulu, setiap kali hendak berangkat ke Tanah Suci, ia selalu merasa bangga. Ia sibuk menerima tamu yang datang meminta doa, bahkan senang ketika orang-orang memujinya sebagai haji yang rajin beribadah. Kini semua terasa berbeda. Ketika para tetangga datang mengucapkan selamat, Pak Haji hanya tersenyum sederhana. Doakan saya agar pulang menjadi orang yang lebih baik, katanya. Ucapan itu membuat beberapa warga saling berpandangan. Mereka melihat perubahan besar dalam diri Pak Haji. Bahkan sebelum berangkat, ia mendatangi satu persatu rumah warga yang pernah mendengar tuduhannya kepada Nenek Aminah. Dengan tulus ia berkata, saya pernah berbuat zalim. Tolong doakan agar Allah menerima taubat saya. Banyak yang terharu melihat kerendahan hatinya. Hari keberangkatan pun tiba. Di bandara, Bu Salmah menggenggam tangan suaminya. Bang. Iya. Saya melihat abang sudah banyak berubah. Pak Haji tersenyum tipis. Saya baru sadar bahwa selama ini saya terlalu sibuk mengejar gelar di mata manusia, sampai lupa memperbaiki hati. Bu Salmah mengangguk sambil menahan air mata. Semoga perjalanan haji kali ini menjadi awal kehidupan yang baru. Pesawat akhirnya lepas landas.
Selama perjalanan menuju Tanah Suci, Pak Haji lebih banyak diam. Di tangannya hanya ada mushaf Al-Quran dan tasbih yang terus bergerak di sela-sela jemarinya. Setibanya di Makkah, ia melihat ribuan manusia dari berbagai negara mengenakan pakaian ihram yang sama. Tidak ada yang tampak lebih kaya. Tidak ada yang terlihat lebih miskin. Semua berdiri sejajar di hadapan Allah. Pemandangan itu mengguncang hatinya. Ia teringat ucapan nenek Aminah sebelum wafat. Harta gelar semua akan tinggal. Saat memandang lautan manusia yang mengelilingi Ka'bah, Pak Haji menyadari sesuatu yang selama ini luput dari pikirannya. Di hadapan Allah, tidak ada kemuliaan karena kekayaan, jabatan, atau seberapa sering seseorang berhaji. Yang membedakan manusia hanyalah ketakwaan dan kebersihan hati. Malam pertama di Makkah, setelah menyelesaikan tawaf dan salat di Masjidil Haram, Pak Haji duduk cukup lama menatap Ka'bah. Air matanya mengalir tanpa henti. Ya Allah, jangan biarkan aku pulang dengan hati yang sama seperti saat aku datang. Ia belum mengetahui bahwa doa itu akan dijawab dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam beberapa hari ke depan, sebuah pengalaman yang begitu nyata akan mengguncang seluruh hidupnya dan membuatnya semakin yakin bahwa kesombongan adalah hijab terbesar antara manusia dan rahmat Allah. Mimpi di Tanah Suci. Hari-hari di Tanah Suci berlalu dengan cepat. Sejak tiba di Makkah, Pak Haji Karim hampir tidak pernah melewatkan salat berjamaah di Masjidil Haram. Ia memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Namun, di tengah lautan manusia yang datang dari berbagai penjuru dunia, ada satu wajah yang terus hadir dalam pikirannya. Wajah nenek Aminah. Setiap kali melihat jamaah lanjut usia yang berjalan perlahan sambil menggenggam tasbih, bayangan wanita tua itu kembali memenuhi ingatannya. Senyum lembutnya, suaranya yang pelan, hingga kalimat terakhir yang diucapkannya di ranjang puskesmas seakan tak pernah benar-benar pergi. Jangan lagi memandang rendah orang miskin. Kalimat itu kembali menggema di dalam hatinya. Suatu malam, setelah menunaikan salat tahajud di Masjidil Haram, Pak Haji memilih duduk cukup lama di pelataran masjid. Ia memandang Ka'bah yang diterangi ribuan lampu. Di sekelilingnya, orang-orang terus bertawaf tanpa henti. Ada yang menangis. Ada yang berdoa sambil mengangkat kedua tangan. Ada pula yang memeluk anggota keluarganya dengan haru. Melihat semua itu, Pak Haji kembali meneteskan air mata. Ya Allah, bisiknya lirih. Aku telah datang ke rumah MU berkali-kali. Tetapi baru sekarang aku menyadari betapa kerasnya hatiku selama ini. Jika engkau masih membuka pintu ampunan, ampunilah dosaku karena telah menzalimi hamba MU. Setelah berdoa cukup lama, tubuhnya yang lelah akhirnya meminta istirahat. Sesampainya di hotel, ia berbaring sambil terus melafalkan istighfar hingga perlahan tertidur. Malam itu, ia mengalami sebuah mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah hamparan taman yang sangat indah. Rumputnya hijau, udara terasa sejuk, dan cahaya putih yang lembut menyelimuti seluruh tempat itu. Tidak ada suara bising, hanya ketenangan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Di kejauhan, ia melihat seorang wanita tua berjalan perlahan mengenakan pakaian putih yang bersih. Semakin dekat sosok itu datang, semakin jelas wajahnya. Pak Haji terkejut. Nenek Aminah. Wanita tua itu tersenyum seperti dahulu. Senyum yang penuh kedamaian, tanpa sedikit pun menyimpan kebencian. Pak Haji langsung menangis. Nek, maafkan saya. Saya datang terlambat. Saya telah menyakiti hati nenek. Nenek Aminah tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya memandang Pak Haji dengan tatapan yang penuh kasih. Kemudian terdengar suaranya, lembut seperti angin yang berembus pelan. Pak Haji. Saya di sini, Nek. Jangan habiskan hidupmu untuk menangisi masa lalu. Pak Haji terdiam. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Nenek tersenyum. Perbaikilah masa depanmu. Pak Haji menundukkan kepala. Saya merasa dosa saya terlalu besar. Rahmat Allah lebih besar. Air mata Pak Haji semakin deras. Tapi saya sudah menghina orang miskin. Nenek menggeleng perlahan. Yang Allah lihat bukan pakaian seseorang, bukan hartanya, bukan gelarnya, tetapi hati dan amalnya. Kalimat itu membuat dada Pak Haji bergetar. Nenek kembali berkata, jangan bangga karena sudah berkali-kali datang ke Tanah Suci. Yang lebih penting adalah apakah hatimu juga ikut pulang dalam keadaan suci. Pak Haji tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menangis.
Kemudian nenek mengangkat tangan seolah sedang mendoakannya. Semoga Allah menerima taubatmu. Perlahan sosok itu mulai memudar bersama cahaya yang semakin terang. Pak Haji berusaha mengejarnya. Nek, jangan pergi. Namun sebelum sempat meraih tangannya, semuanya menghilang. Pak Haji terbangun dengan napas tersengal. Wajahnya telah basah oleh air mata. Ia duduk di tepi ranjang sambil memegang dadanya yang berdebar sangat kencang. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Suasana kamar begitu sunyi. Ia sadar bahwa yang dialaminya adalah sebuah mimpi. Namun mimpi itu terasa begitu hidup hingga setiap kalimat yang didengarnya masih terngiang jelas di telinganya. Tanpa menunggu lama, Pak Haji segera mengambil air wudhu. Ia berdiri menghadap kiblat. Dalam salat malamnya, tangisnya pecah lebih keras daripada sebelumnya. Ya Allah, jika mimpi itu adalah pengingat dari MU, jangan biarkan aku kembali menjadi manusia yang sombong. Jadikan sisa umurku untuk menolong sesama, bukan untuk mencari pujian. Selesai berdoa, ia memandang keluar jendela hotel. Langit Makkah masih gelap. Namun entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak wafatnya Nenek Aminah, ada sedikit ketenangan yang mulai mengisi hatinya. Ia merasa Allah masih memberinya kesempatan. Kesempatan bukan untuk menghapus masa lalu, karena itu mustahil dilakukan, melainkan untuk mengisi sisa hidup dengan amal, kerendahan hati, dan kasih sayang kepada sesama. Pak Haji belum menyadari bahwa mimpi itu akan menjadi titik balik yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Sepulang dari Tanah Suci, ia akan mengambil keputusan besar yang membuat seluruh warga kampung terkejut dan akhirnya memahami bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada gelar, haji, melainkan pada hati yang mau mengakui kesalahan dan bersungguh-sungguh memperbaikinya. Air mata di Padang Arafah. Hari yang paling dinanti dalam rangkaian ibadah haji akhirnya tiba. Bersama jutaan jamaah dari berbagai penjuru dunia, Pak Haji Karim berdiri di Padang Arafah. Hamparan manusia berpakaian ihram memenuhi sejauh mata memandang. Tidak ada lagi perbedaan antara orang kaya dan miskin, pejabat maupun rakyat biasa. Semua mengangkat tangan dengan doa yang sama, memohon ampunan kepada Allah. Pak Haji memandang lautan manusia itu dengan hati yang bergetar. Untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami makna kesetaraan di hadapan Sang Pencipta. Selama bertahun-tahun ia merasa dirinya lebih mulia karena kekayaan dan gelar hajinya. Ia pernah menganggap orang miskin sebagai beban masyarakat. Bahkan, tanpa bukti, ia pernah mempermalukan seorang nenek pemulung yang justru memiliki hati jauh lebih bersih daripada dirinya. Kenangan itu membuat air matanya mengalir tanpa henti. Ia mengangkat kedua tangan setinggi-tingginya. Ya Allah, aku datang membawa dosa yang sangat besar. Aku pernah menyakiti hati seorang hamba MU yang lemah. Aku pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal engkaulah yang paling mengetahui siapa yang paling mulia di sisi MU. Tangisnya semakin keras. Jamaah di sampingnya sempat menoleh, tetapi Pak Haji tidak memedulikannya. Ia terus berdoa dengan penuh penyesalan. Ya Allah, terimalah taubatku. Jangan biarkan aku kembali menjadi manusia yang sombong. Jika engkau masih memberiku umur, jadikan aku bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Di tengah doa itu, kembali teringat pesan dalam mimpi yang dialaminya beberapa malam sebelumnya. Jangan bangga karena sudah berkali-kali datang ke Tanah Suci. Yang lebih penting adalah apakah hatimu juga ikut pulang dalam keadaan suci. Kalimat itu membuatnya semakin yakin bahwa Allah sedang mengajarinya sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pahami. Sore menjelang ketika jamaah mulai bersiap meninggalkan Arafah. Pak Haji menatap langit yang perlahan berubah jingga. Dalam hatinya ia berjanji, jika Allah mengizinkannya pulang ke kampung halaman, ia tidak ingin lagi dikenal karena kekayaannya atau karena sudah berkali-kali berhaji. Ia ingin dikenal karena akhlaknya. Ia ingin menjadi orang yang menghormati setiap manusia tanpa memandang pakaian, pekerjaan, ataupun keadaan ekonominya. Malam itu, saat bermalam di Musdalifah, Pak Haji memungut batu-batu kecil untuk persiapan melontar jumrah. Ia menggenggam batu-batu itu sambil berbisik pelan. Sebagaimana aku akan melempar simbol godaan setan, ya Allah, bantulah aku melempar kesombongan dari dalam hatiku. Karena ternyata musuh terbesarku bukan orang lain, melainkan diriku sendiri. Angin malam bertiup lembut di padang yang luas. Hatinya terasa jauh lebih ringan dibandingkan ketika pertama kali menginjakkan kaki di Tanah Suci. Ia sadar bahwa taubat bukan sekadar menangisi kesalahan, melainkan membuktikannya dengan perubahan nyata. Perjalanan hajinya hampir selesai.
Namun perjalanan untuk menjadi manusia yang rendah hati baru saja dimulai. Sekembalinya ke kampung, seluruh warga akan menyaksikan perubahan besar dalam diri Pak Haji Karim. Perubahan yang lahir dari penyesalan, keikhlasan, dan pelajaran berharga yang diwariskan oleh seorang nenek pemulung yang telah lama kembali kepada Allah. Pulang dengan hati yang baru. Beberapa minggu kemudian, pesawat yang membawa rombongan jemaah haji akhirnya mendarat di tanah air. Sejak pagi, keluarga dan warga kampung telah berkumpul di halaman masjid untuk menyambut kepulangan mereka. Spanduk ucapan selamat terbentang di depan gerbang, sementara anak-anak berlarian dengan wajah penuh kegembiraan. Ketika Pak Haji Karim turun dari mobil, semua orang menghampirinya. Alhamdulillah, Pak Haji sudah pulang. Semoga hajinya mabrur. Pak Haji hanya tersenyum sederhana. Tidak ada lagi kebanggaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia tidak lagi berjalan paling depan sambil menyalami semua orang dengan penuh percaya diri. Sebaliknya, ia menundukkan kepala dan mengucapkan syukur dalam hati. Semoga Allah menerima ibadah kita semua, ucapnya pelan. Malam harinya, warga mengadakan syukuran sederhana di masjid. Biasanya, setelah pulang haji, Pak Haji akan bercerita panjang tentang perjalanan ibadahnya, tempat-tempat yang dikunjunginya, dan pengalaman yang ia alami. Namun malam itu berbeda. Setelah diminta memberikan sambutan, Pak Haji berdiri di depan mimbar dengan wajah yang terlihat tenang. Ia memandang satu persatu wajah warga yang memenuhi ruangan. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang dahulu menyaksikan ketika Nenek Aminah dipermalukan di depan umum. Pak Haji menarik napas panjang. Saudara-saudaraku, katanya dengan suara bergetar, hari ini saya tidak ingin bercerita tentang perjalanan haji. Saya ingin mengakui sebuah dosa. Suasana masjid mendadak hening. Semua mata tertuju kepadanya. Dulu saya pernah menuduh almarhumah Nenek Aminah mencuri tanpa bukti. Saya mempermalukan beliau di depan banyak orang. Padahal barang yang saya cari ternyata ada di rumah saya sendiri. Beberapa warga saling berpandangan. Meski mereka sudah mengetahui kebenarannya, tidak ada yang menyangka Pak Haji akan mengakuinya secara terbuka. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Pak Haji. Saya sudah meminta maaf kepada beliau sebelum wafat, dan beliau memaafkan saya. Tetapi saya sadar, memaafkan bukan berarti luka itu tidak pernah ada. Karena itu malam ini saya juga meminta maaf kepada seluruh warga kampung. Saya telah memberi contoh yang buruk. Ruangan itu menjadi sunyi. Pak Hasan, marbot masjid, menatap Pak Haji dengan mata berkaca-kaca. Pak Haji melanjutkan ucapannya. Di tanah suci saya belajar bahwa pakaian ihram menghapus semua perbedaan. Tidak ada yang lebih tinggi karena hartanya, jabatannya, atau gelarnya. Yang membedakan manusia hanyalah ketakwaan dan akhlaknya. Ia berhenti sejenak untuk mengusap air mata. Saya pernah menyangka kemuliaan ada pada gelar haji. Padahal saya salah. Gelar hanyalah sebutan. Jika hati masih dipenuhi kesombongan, gelar itu tidak akan membawa manfaat. Seorang ibu yang duduk di barisan depan mulai menangis. Ucapan Pak Haji terasa begitu tulus sehingga menyentuh hati banyak orang. Setelah acara selesai, Pak Haji tidak langsung pulang. Keesokan paginya, ia mendatangi rumah-rumah warga miskin yang selama ini jarang ia perhatikan. Ia membawa beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Namun tidak ada satupun bingkisan yang bertuliskan namanya. Pak Haji, kenapa sekarang Bapak sendiri yang mengantar? Tanya seorang janda tua. Pak Haji tersenyum. Saya hanya ingin menjadi tetangga yang lebih baik. Ia juga memperbaiki rumah-rumah warga yang hampir roboh, membantu biaya sekolah anak yatim, dan menyediakan modal usaha kecil bagi beberapa keluarga yang kesulitan mencari nafkah. Ketika ada yang memuji kebaikannya, ia hanya menjawab singkat. Jangan puji saya. Doakan saja agar saya tetap istiqomah. Beberapa hari kemudian, Pak Haji kembali mengunjungi makam Nenek Aminah. Ia membersihkan rumput liar yang mulai tumbuh di sekitar pusara, lalu duduk bersila sambil membaca surah Yasin. Setelah selesai berdoa, ia berkata lirih, Nek Aminah, saya tidak tahu apakah semua amal ini cukup untuk menebus kesalahan saya. Mungkin tidak akan pernah cukup. Tapi saya akan menghabiskan sisa hidup saya untuk berbuat baik, sebagaimana nasihat yang nenek tinggalkan. Angin sore berembus lembut melewati pepohonan di sekitar pemakaman. Pak Haji menatap nisan sederhana itu dengan mata yang basah. Ia sadar, Allah tidak mengubah masa lalunya. Namun Allah masih memberinya kesempatan untuk mengubah masa depannya. Dan sejak hari itu,
Seluruh kampung mulai mengenal sosok Pak Haji Karim yang baru. Bukan lagi seorang lelaki yang bangga dengan gelarnya, melainkan seorang hamba yang belajar merendahkan hati setelah mendapat pelajaran paling berharga dari seorang nenek pemulung yang hidupnya sederhana, tetapi akhlaknya begitu mulia. Warisan kebaikan Nenek Aminah. 6 bulan telah berlalu sejak Pak Haji Karim kembali dari Tanah Suci. Perubahan dalam dirinya bukan sekadar semangat sesaat setelah berhaji, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupannya. Setiap pagi sebelum membuka tokonya, Pak Haji kini menyempatkan diri berjalan kaki mengelilingi kampung. Bukan untuk memastikan usahanya berjalan lancar, melainkan untuk melihat apakah ada tetangga yang membutuhkan pertolongan. Jika melihat rumah yang atapnya bocor, ia segera memanggil tukang untuk memperbaikinya. Jika mendengar ada warga yang sakit tetapi tidak memiliki biaya berobat, ia diam-diam melunasi tagihan mereka. Semua dilakukan tanpa meminta namanya diumumkan. Bahkan kepada anak-anaknya sendiri, ia berpesan, kalau membantu orang, jangan menunggu dipuji. Biarlah Allah saja yang mengetahuinya. Perubahan itu membuat warga kampung terkejut. Suatu hari, seorang pedagang kecil kehilangan gerobaknya karena hanyut terbawa banjir. Dahulu, mungkin Pak Haji hanya akan memberi nasihat agar lebih berhati-hati. Namun kini ia datang membawa gerobak baru. Mulailah berdagang lagi, katanya sambil tersenyum. Pedagang itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Pak Haji, bagaimana saya membalas kebaikan ini? Pak Haji menggeleng pelan. Kalau suatu hari nanti rezekimu lebih baik, bantulah orang lain. Itu sudah cukup. Ucapan itu segera menyebar ke seluruh kampung. Semakin hari, semakin banyak orang yang melihat perubahan sikapnya. Yang paling terasa adalah cara Pak Haji memperlakukan orang miskin. Ia tidak lagi melihat pakaian yang dikenakan seseorang atau pekerjaan yang mereka lakukan. Suatu sore, seorang pemulung tua lewat di depan rumahnya sambil mendorong gerobak yang hampir rusak. Melihat roda gerobak itu oleng, Pak Haji segera menghampiri. "Bapak, berhenti sebentar." Pemulung itu tampak gugup. "Ada apa, Pak?" "Gerobak Bapak sudah tidak layak dipakai." Pak Haji memanggil tukang las langganannya. "Tolong perbaiki gerobak ini sampai kuat dipakai lagi. Biayanya saya yang tanggung." Pemulung itu tidak mampu berkata-kata. Air matanya jatuh perlahan. "Terima kasih, Pak." Pak Haji menepuk bahunya dengan lembut. "Jangan berterima kasih kepada saya. Bersyukurlah kepada Allah." Saat pemulung itu pergi, Pak Hasan yang kebetulan melihat kejadian tersebut tersenyum. "Pak Haji." "Iya, Pak Hasan. Seandainya Nenek Aminah masih hidup, beliau pasti ikut bahagia melihat perubahan Bapak." Pak Haji menundukkan kepala. "Saya berharap begitu." Ia memandang langit yang mulai berwarna jingga. "Saya sering berpikir, Pak Hasan, orang yang paling berjasa mengubah hidup saya justru orang yang pernah saya sakiti." Pak Hasan mengangguk pelan. Allah bisa menghadirkan guru melalui siapa saja. Beberapa hari kemudian, Pak Haji mengumpulkan para tokoh masyarakat di balai desa. "Saya ingin menyampaikan sebuah rencana." Semua warga memperhatikannya. "Saya memiliki sebidang tanah kosong di dekat musala." "Lalu?" tanya kepala desa. "Saya ingin tanah itu dibangun menjadi rumah singgah untuk para lansia miskin dan tempat makan gratis bagi musafir serta warga yang membutuhkan." Ruangan mendadak hening. Pak Haji melanjutkan. "Tempat itu akan saya wakafkan. Saya juga ingin memberi nama tempat itu, Rumah Singgah Aminah." Mendengar nama itu, beberapa warga langsung terharu. Bu Salmah yang duduk di samping suaminya menundukkan kepala sambil mengusap air mata. Pak Hasan tersenyum haru. "Itu nama yang indah." Pak Haji menghela napas panjang. Semasa hidup, beliau tidak memiliki rumah yang layak. Tetapi semoga namanya menjadi sebab banyak orang mendapatkan tempat untuk beristirahat dan merasakan kasih sayang. Pembangunan rumah singgah dimulai beberapa minggu kemudian. Seluruh warga bergotong royong membantu. Ada yang menyumbangkan tenaga. Ada yang membawa makanan. Ada pula yang menyumbangkan bahan bangunan. Tidak lama kemudian, bangunan sederhana itu berdiri dengan kokoh. Di depan gerbangnya terpampang sebuah papan kayu bertuliskan, "Rumah Singgah Aminah, tempat berbagi, tempat menguatkan hati." Setiap kali melihat papan itu, Pak Haji selalu teringat senyum wanita tua yang dahulu mendorong gerobak reot sambil mengumpulkan barang-barang bekas. Ia sadar, Nenek Aminah memang telah meninggalkan dunia. Namun nilai-nilai yang diajarkannya
kesabaran, keikhlasan, kerendahan hati, dan kasih sayang, terus hidup di tengah masyarakat. Dan itulah warisan yang sesungguhnya, bukan harta, melainkan akhlak yang mampu mengubah hati seorang manusia, bahkan mengubah seluruh wajah sebuah kampung. Kemuliaan yang sesungguhnya. 1 tahun telah berlalu sejak berdirinya rumah singgah Aminah. Bangunan sederhana yang dahulu hanya berupa sebidang tanah kosong kini menjadi tempat yang selalu ramai oleh orang-orang yang membutuhkan. Setiap hari, para lansia miskin datang untuk beristirahat, musafir singgah untuk makan, dan anak-anak yatim berkumpul mengikuti pengajian sore. Tidak ada seorang pun yang dipungut biaya. Di dinding ruang utama terpajang sebuah kalimat sederhana yang ditulis dengan huruf kayu. Kemuliaan bukan karena harta, jabatan, atau gelar, tetapi karena hati yang bertakwa dan akhlak yang mulia. Kalimat itu dipilih sendiri oleh Pak Haji Karim. Setiap kali membacanya, ia selalu teringat perjalanan hidupnya. Dulu, ia pernah merasa dirinya lebih mulia karena telah beberapa kali menunaikan ibadah haji. Ia bangga ketika dipanggil Pak Haji. Ia menikmati pujian manusia dan menganggap kekayaannya sebagai tanda kemuliaan. Namun Allah mengajarinya sebuah pelajaran yang tidak pernah ia dapatkan dari buku manapun. Pelajaran itu datang melalui seorang nenek pemulung yang hidupnya penuh kekurangan, tetapi hatinya dipenuhi keikhlasan. Suatu sore, setelah salat asar, Pak Haji duduk di teras rumah singgah Aminah. Beberapa anak yatim bermain di halaman sambil tertawa riang. Seorang nenek yang baru selesai makan menghampirinya. Pak Haji. Iya, Nek. Terima kasih. Sudah lama saya tidak makan dengan tenang seperti hari ini. Pak Haji tersenyum hangat. Alhamdulillah. Semua ini adalah titipan Allah. Nenek itu memegang tangan Pak Haji. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak. Pak Haji menundukkan kepala. Amin. Namun dalam hati ia berkata, Ya Allah, jangan jadikan pujian ini sebagai penyebab kesombongan kembali masuk ke dalam hatiku. Sejak pengalaman di Tanah Suci, ia selalu mengingat doa itu. Ia tidak ingin kembali menjadi manusia yang hanya sibuk mengejar penghormatan. Baginya, membantu sesama kini bukan lagi untuk dipuji, melainkan sebagai bentuk syukur kepada Allah. Beberapa hari kemudian, kepala desa mengundangnya untuk memberikan nasihat dalam acara peringatan Tahun Baru Islam di masjid. Awalnya Pak Haji menolak. Namun setelah didesak warga, ia akhirnya bersedia. Di hadapan ratusan jamaah, ia berdiri dengan sederhana. Tidak ada pidato yang panjang. Tidak ada cerita tentang kekayaannya ataupun pengalaman hajinya. Ia justru memulai dengan sebuah pengakuan. Saudara-saudaraku, ucapnya lirih. Jika kalian melihat saya hari ini sebagai orang yang lebih baik, ketahuilah bahwa dahulu saya pernah menjadi orang yang sangat sombong. Suasana masjid menjadi hening. Saya pernah menilai manusia dari pakaiannya. Saya pernah memandang rendah orang miskin. Saya bahkan pernah menuduh seorang nenek pemulung mencuri tanpa bukti. Beberapa jamaah menundukkan kepala. Kisah itu memang sudah diketahui banyak orang, tetapi setiap kali diceritakan kembali, hati mereka tetap tersentuh. Pak Haji melanjutkan, Saya telah berhaji berkali-kali, tetapi saya lupa menjaga hati. Saya mengira sering datang ke Tanah Suci berarti saya lebih mulia daripada orang lain. Ternyata saya salah. Ia berhenti sejenak. Air mata mulai membasahi pipinya. Allah menunjukkan kepada saya bahwa seorang pemulung yang sabar, jujur, dan ikhlas bisa jauh lebih mulia daripada seorang haji yang masih dipenuhi kesombongan. Seluruh jamaah terdiam. Tidak sedikit yang ikut menangis. Pak Haji mengangkat kedua tangannya. Karena itu saya ingin berpesan kepada kita semua. Jangan pernah menghina orang miskin. Jangan menuduh tanpa bukti. Jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Kita tidak pernah tahu siapa yang paling dicintai Allah. Kalimat itu disambut isak tangis para jamaah. Di barisan depan, Pak Hasan menatap Pak Haji dengan senyum haru. Ia tahu, lelaki yang berdiri di depan mimbar itu bukan lagi Pak Haji Karim yang dahulu. Ia telah menjadi pribadi yang baru. Setelah acara selesai, seorang anak kecil menghampiri Pak Haji. Pak Haji. Iya, Nak. Benarkah Nenek Aminah itu orang yang sangat baik? Pak Haji tersenyum sambil mengusap kepala anak itu. Iya. Kalau begitu, saya ingin menjadi seperti beliau. Mata Pak Haji kembali berkaca-kaca. Bukan hanya kamu, Nak. Saya juga masih belajar menjadi seperti beliau.
Mereka berdua tersenyum. Di kejauhan, azan maghrib mulai berkumandang, mengisi langit kampung dengan panggilan menuju salat. Pak Haji melangkah menuju masjid bersama warga lainnya. Kali ini tidak ada lagi langkah yang dipenuhi kesombongan. Tidak ada lagi hati yang haus pujian. Yang ada hanyalah seorang hamba yang memahami bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah tanpa membawa harta, tanpa membawa gelar, dan tanpa membawa kebanggaan dunia. Yang akan menemani hanyalah iman, amal saleh, serta akhlak yang baik kepada sesama. Dan di setiap sudut rumah singgah Aminah, nama seorang nenek pemulung terus dikenang. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kedudukannya, tetapi karena kesabaran, keikhlasan, dan keluhuran hatinya telah menjadi cahaya yang mengubah kehidupan banyak orang. Tamat.